Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Huluwatunimah bisa menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Pemirsa, pesta demokrasi yang akan sebentar lagi berlangsung tepatnya pada tahun 2024 mendatang, tentu saja tahapannya terus bergulir. Ini dibuktikan dengan beberapa waktu lalu telah diluncurkan pemilu serentak tahun 2024 oleh KPU RI tentu saja. Dan tentu saja pemirsa, pemilu nanti boleh dibilang istimewa karena ada pemilihan presiden, legislatif, kemudian juga pilkada, wali kota, bupati dan juga gubernur dilakukan serentak pada tahun 2024. Dan tentu saja pemilu ini tentu menjadi tantangan, entah karena hambatan ataupun juga strategi yang mungkin harus dilaksanakan oleh para penyelenggara termasuk juga pemerintah, dan seperti apa sih tantangan dan juga pemetaan penduduk untuk menyaring partisipasi pemilih dalam pemilu 2024. Bersama saya sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Banten, Bapak Haji Rahmat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik, kemudian juga kita undang Kepala DP3AKB Provinsi Banten, Ibu Hajah Siti Ma'aninina. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Dan kita juga undang pengamat politik dan juga akademisi, Bapak Eko Supriyatna. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat. Ya, dan tentu saja pemirsa, kita sebenarnya sudah melakukan protokol kesehatan begitu ya, betul. Dengan menjalankan menggunakan masker, walaupun kita mungkin narasumber khusus gitu ya, tapi kita sudah melakukan vaksinasi mungkin sampai booster begitu. Dan kemudian kita juga sapa audien yang sudah hadir dari sejumlah mahasiswa di Kota Serang dan juga masyarakat umum. Boleh tepuk tangan lagi? Baik, saya ingin berbincang terlebih dahulu ke Pak Wakil Ketua Komisi 1. Pak, pemilu serentak yang akan berlangsung tahun 2024 ini boleh dibilang istimewa karena ada pemilihan presiden, legislatif dan juga pilkada. Apa yang ingin Bapak ungkapkan terkait pemilu di tahun 2024 mendatang? Pertama sukses. Sukses. Iya dong. Harus ya? Harus. Dan sukses itu tentu ada perjalanannya. Menuju sukses itu kan memang perlu dibuat agar pemilu itu menjadi lebih baik ya. Pemilu 2024 tentu harus lebih baik dari pemilu 2019. Seperti kita tahu, pemilu 2024 ini kan belum ada 2019 itu belum ada pilkada. Iya. Sekarang ditambah pilkada. Artinya ada satu momen yang lumayan banyak memerlukan berbagai hal, tenaga, pikiran, tentu biaya dan juga efek dari kegiatan tersebut. Dan kita tahu pemilu 2019 dengan berbagai kejadian yang kita tahu, tentu yang positifnya banyak, yang bukan negatif, istilahnya ekses begitu ya Bu ya, ada. Itu tanpa pemilu pilkada. Ya. Sekarang ditambah. Sekarang ditambah. Nah maka tentu harapan kami agar pertama juga harapan masyarakat tentu ya, ini nanti berjalan sukses itu, kemudian tidak ada hal-hal yang menjadi, atau harapan masyarakat itu gini, sukses tapi tidak ada kejadian-kejadian yang efek negatif gitu. Misalkan waktu itu banyak yang kelelahan segala macam. Nah sekarang ditambah lagi pilkada. Nah itu tinggal diantisipasi oleh pemangku kebijakan termasuk kita di DPRD. Tentu karena tahapan juga sudah mulai, kita juga sedang memulai tahapan terutama di Komisi 1. Oke. Bapak boleh dibilang tahun 2019 lalu, Bapak kan anggota legislatif dan tentu mengikuti pemilu tahun 2019. Iya. Nah, seperti apa yang ada dalam bayangan Bapak nanti tahun 2024 agar nilai-nilai demokrasi itu akan tetap terjaga? Ini kan ditambahnya begitu banyak, ada bupati, wali kota, dan juga gubernur. Ya tentu gini, kalau nilai-nilai demokrasi itu kan memang harus dijalankan dan harus diupayakan. Karena apa? Karena yang paling banyak terjadi itu adalah misalkan kesalahan
penentuan jumlah pemilih misalkan, Oke. ya kan. Kemudian juga penyelenggara yang kurang selektif dalam memilih misalkan anggota bukan KPU ya, PPK, anggota tingkat kecamatan tentu, bahkan sampai tingkat desa dan RT RW. Itu jangan sampai misalkan begini, penyelenggara umurnya sudah sekian sakit-sakitan, Ya. itu kan dipacu untuk kerja keras gitu ya Bu ya. Dan bahkan kejadiannya orang ada yang saya dengar nih ya, ada yang dipecat oleh perusahaannya padahal dia sumber satu-satunya. Nah itu juga harus diantisipasi. Maka pertama fisik penyelenggara nih ya, fisik yang sehat apa segala macam. Kalau bisa ya seleksinya harus komprehensif gitu loh, jangan asal gitu ya. Nah kami ini di Komisi 1 ingin itu, tentu DPR secara keseluruhan di Banten ya, di Banten kita kondusif. Nah tentu berharap kami kerjasama, kemarin pun kita sudah mulai tahapan dengan teman-teman Bawaslu, KPU, kemudian DP3K, Dukcapil lah ya, Dukcapil yang gampang susah nyebutnya. Kemudian dengan Biro Pemerintahan, Sekda ya, kalau nggak salah, BPS. Ya. Kita karena ada jumlah pemilih yang lumayan banyak tambahannya, itu kita mulai tahapan itu. Jadi sudah ada 12 juta ya. Nah dengan 12 juta itu artinya berdasarkan undang-undang kita harusnya sudah 100 kursi di provinsi. 12 juta jumlah pemilih. Ini baru sementara datanya ya Pak ya? Nah nanti beliau yang beliau. Cuman, sayangnya harusnya ada pihak penyelenggara mungkin yang harusnya diundang di sini KPU dan juga Bawaslu. Saya kira lain waktu boleh. Boleh, baik. Saya ke Bu Kadis, Bu, DP3KB yang juga menaungi masalah kependudukan, dan kependudukan ini erat kaitannya juga dengan daftar pemilih tetap mungkin nanti. Nah seperti apa hal yang disiapkan oleh DP3KB? Ya, kalau kita melihat tadi Pak Rahmat sudah menyampaikan ada apa sih di tahun 2024. Nah, berarti di sana ada momen yang sangat penting. Ada pemilu nasional 14 Februari 2024. Ini perbedaannya dengan sebelumnya 2019. Di sana ada 5 surat suara. Pilpres, pemilu DPD, pemilu DPR RI, pemilu DPRD provinsi, dan pemilu DPRD kabupaten kota. Itu di tanggal 14 Februari 2024. Yang keduanya adalah 27 November 2024. Di sana ada Pilgub dan pemilihan bupati wali kota. Jadi ada 2 momen penting di 2024. Nah, peran kami di Dukcapil apa? Kalau pemeran utamanya nih, itu KPU. Kami pendukungnya. Pendukung pada saat data kependudukan ini menjadi momen penting pada saat pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah ini. Ada rambu-rambu yang sudah disepakati. Artinya penyiapan DAK 2 dan juga DPT itu diserahkan oleh Mendagri. Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Bapak Mendagri, disampaikan kepada KPU Pusat. Nah, KPU Pusat meneruskan kepada KPU yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Sehingga pada saat sinkronisasi data penduduk itu memang dilakukan secara terpusat. Jadi kami di daerah, provinsi dan kabupaten kota tidak perlu lagi menyampaikan data penduduk by name by address. Karena pasti kalau ini dibolehkan, kekhawatirannya akan berbeda, tidak satu. Jadi peran kami ya pada data penduduk ini siklusnya ataupun alurnya dari kementerian kepada KPU Pusat dan KPU Pusat kepada KPU Kabupaten Kota. Oke, saya ke Pak Eko. Pak, mungkin ini ada sedikit perbedaan dengan pemilu sebelumnya di mana data ini kan terpusat
di kementerian paling pusat begitu ya. Betul. Nah, bagaimana agar sinkronisasi ini tetap terjaga walaupun datanya kan dari kabupaten kota dan provinsi juga tidak melakukan pendataan tapi memang menerima datanya langsung dari pusat. Ini pemilu yang boleh dibilang masih terbilang cukup lama sebenarnya. Betul. Tapi bagaimana agar sinkronisasi data ini juga baik? Baik, tadi menyambung Bu Kadis sama Pak Dewan ya. Jadi pemilu 2024 itu kan pemilu terberat sepanjang sejarah Indonesia. Jadi PR-nya itu menumpuk ya. Nah, agar sukses pemilu 2024 tentunya harus berbasis evaluasi 2019. Nah, ketika 2019 itu catatan kritik kita itu kampanye 7 bulan. 7 bulan, tetapi tarikan publik itu terhadap pileg itu sebenarnya nggak ada. Tapi lebih kepada presiden. Kan calonnya ada 2 pada waktu itu. Istilah cebong kampret ya. Jadi publik semuanya urusin cebong kampret. Jadi nggak tahu tuh siapa calon-calon legislatifnya. Makanya yang diuntungkan adalah pada waktu itu dinasti atau oligarki. DPR RI itu relatif wajah-wajah baru lah gitu. Nah 2019 juga salah satu poin kelemahannya itu adalah pemutahiran data itu. Saya pikir kalau ingin sukses di 2024 nanti, bukan hanya teori, bukan hanya KPU itu bukan hanya menghimbau, tapi lebih kepada simulasi. Jadi begitupun dalam hal masalah data ya, saya pikir harus punya skenario dari awal agar tidak terjadi komplain baik dari partai politik ataupun dari para publik itu sendiri. Oke, baik, saya ke Bu Kadis kembali. Bu, kalau boleh dibilang daftar pemilih tetap ini kan salah satu masalah yang boleh dibilang klasik, bahkan juga runyam. Setiap pemilu selalu masalahnya tuh ini gitu. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih sinergitas yang dibangun oleh DP3KAB mungkin dengan penyelenggara pemilu atau dengan pihak lainnya? Ya, kalau kami memang keterkaitan dengan konsolidasi ya, data penduduk yang sudah dikonsolidasikan, data yang sudah dibersihkan, itulah yang digunakan. Jadi patokannya kita satu. Apa yang dikeluarkan oleh Kemendagri itu menjadi dasar patokan. Dan DP4 ini ya bisa dijadikan bahan untuk selanjutnya coklit sama KPU itu sendiri. Nah, bagaimana sekarang ini penduduk yang belum perekaman, nah ini sesegera mungkin. Karena untuk mencapai 2024 itu ada plusnya adalah pemilih pemula. Oke. Nah, pemilih pemula inilah di tahun 2024 ini mencapai 17 tahun atau pada saat belum mencapai 17 tahun tapi dia menikah, nah itu sudah mendapatkan suara ya. Dalam hal ini patokannya adalah dia sudah memiliki KTP elektronik kalau untuk pemula. Tapi kalau yang sudah menikah itu kan juga sama, dia mendapatkan suara. Nah, sekarang bagaimana kami melakukan updating data itu ya? Saya dibantu oleh Komisi 1. Kemarin juga sudah hearing, kami menyampaikan bahwa setiap saat kami harus melakukan konsolidasi dengan teman-teman kabupaten kota. Karena perkembangan perpindahan maupun dan lain-lain ini juga menjadi bagian yang penting. Siapa yang sudah meninggal ya dilaporkan. Siapa yang dia menjadi anggota TNI Polri ya dilaporkan. Oke. Siapa yang sudah pensiun dari TNI Polri itu juga berpengaruh. Nah, itulah mengapa konsolidasi ini penting dan ini menjadi perkembangannya ini menjadi satu kesatuan yang nanti terlaporkan kembali kepada Kementerian Dalam Negeri. Oke, baik. Saya ke Pak Rahmat. Ya. Pak, terkait daftar pemilih, mungkinkah menurut Bapak ini akan menjadi permasalahan yang berulang di tahun 2024? Nanti dijawabnya Pak. Dan pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten.
Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait tantangan dan strategi pemetaan jumlah penduduk dalam mensukseskan pemilu serentak tahun 2024. Kita kembali lagi, tentu saja saya masih melanjutkan ke Pak Rahmat. Pak, permasalahan daftar pemilih, mungkinkah ini akan berulang di tahun 2024 nanti? Begini, kalau pertanyaan itu menurut saya pasti jawabannya pasti terulang. Terulang. Pertama, data kependudukan itu berkait dengan perpindahan orang yang dari berbagai daerah dan tentu ada yang juga terlahir, meninggal dan lain-lain. Nah, di kita kelemahannya itu tentu bukan mengkoreksi pihak terkait, tapi intinya kita kan memang selalu harus saling bersinergi untuk bisa perbaiki keadaan. Jadi kan data penduduk itu akan terus, saya gini ya, kami ini kunjungan di berbagai daerah, di Bogor, di Bekasi, di mana, terkait ini, terkait pemilu, sama keluhannya, kadang penduduk yang katakanlah orangnya ada, tapi dia nggak milih. Nah, masalahnya di mana itu ya tentu kita evaluasi lah ya. Saya kira terus evaluasi dan saya berharap juga dari Dinas Kependudukan karena tentu pihak terkait ya, BPS dan lain-lain, bagaimana kemudian selalu memperbaiki. Kami juga di DPR selalu hearing ya dengan ataupun melihat di daerah lain itu seperti apa, memang sama. Permasalahannya juga sama, misalkan dia penduduk di sini kampung apa namanya nih? Ini TB apa? Suwandi, Ciracas ya? Sadika, apa? Pak. Hah? Ya. Ya. Ibu, Lontar Baru. katakanlah ibu Ya. di Lontar Baru. Ibu berKTP sini. Tapi ibu punya anak kuliah di Semarang. Nah, kemudian dia tidak ngurus tuh. Atau katakanlah bukan kuliah, punya suami di Semarang misalkan anak ibu. Dia nggak ngurus perpindahannya. Dia di sana nggak milih, sini nggak milih. Itu salah satu yang pernah kami kunjungan, Bu, di wilayah-wilayah lain, di Bogor, di mana, dan itu pasti terjadi. Kami di daerah tuh selain juga sebagai anggota DPR, itu selalu dimintakan bantuan untuk teman-teman, karena memang mungkin terkait jarak apa segala macam ya kan, ngurus KTP aja mesti dewan kan bisa segala-galanya, jadi apa aja bisa seperti itu. Tapi selalu kita bantu kalau memang itu kepentingannya adalah untuk kebaikan masyarakat. Tapi tentu saya berkeinginan begini, kan sebenarnya kalau KTP itu adanya di kecamatan ya Bu ya? Ya, di Kabupaten Kota. Kabupaten Kota. Ke depan tuh memang harus ada harus ada ya semacam pembaharuan lah, misalkan di tingkat desa perlu ya, dan melibatkan RT RW untuk bagaimana kemudian. Sekarang gini, penduduk di kampung jangankan ngurus KTP, ngurus surat keterangan aja di RT nggak berani. Keterangan bahwa dia itu berpenduduk di situ. Akhirnya birokrasi lah yang kemudian berjalan, dan itu salah satu contoh ya. Bagaimana enggak misalkan DP 3 KP dapat enaknya Dinas Pendudukan aja deh. Dia kan ngezoomnya paling, misalkan ngezoomnya dari data BPS, dari apa. Nah, itu yang saya kira perlu ada aspirasi DPRD kemudian ke mana? Ke pemerintah, itu ya walaupun tidak 100%, 50% diakomodir tentang kependudukan dan lain-lain untuk memperbaiki tadi soal permasalahan pemilu tentang pemilih kan. Artinya Bapak menyimpulkan bahwa sebenarnya banyak pihak yang terkait, salah satunya masyarakat itu sendiri yang harus peduli untuk mengurus administrasi kependudukan. Begitu ya, agar daftar pemilih tetap ini tidak terjadi permasalahan kembali. Saya ke Pak Eko. Pak, bagaimana Bapak melihat terkait kesiapan dari pihak penyelenggara pemilu khususnya di Banten untuk pemilu serentak 2024 ini? Ya, kalau diibaratkan kan pemilu itu seperti main bola ya. Jadi Pak Rahmat Ghani ini pemain, politisi kan. KPU itu adalah panitia penyelenggara atau PSSI. Kalau Bawaslu itu wasit. Nah, kita penonton. Bagaimana permainan itu menarik, tentu harus nyekruf ke elemen-elemen itu.
misalkan KPU. KPU itu sudah tidak zaman sekarang. KPU hanya menghimbau, tapi bagaimana dia menarik pemilih itu untuk pemula untuk memilih misalkan. Makanya KPU dalam proses rekrutmennya itu harus betul-betul PPK, PPS itu harus butuh sebuah kapasitas, butuh orang-orang yang cakap untuk melakukan itu. Walaupun partisipasi pemilih kita ini tinggi, tetapi ingat indeks demokrasi kita turun. Bagaimana kebebasan sipil, bagaimana hak-hak politik, bagaimana tentang gender misalkan. Terus yang kedua misalkan Bawaslu sebagai wasit. Kadang-kadang publik malas untuk melaporkan dugaan-dugaan politik uang misalkan. Kan ketika politik uang itu bukan melulu pas kampanye, bagi-bagi minyak goreng itu kan sebelum kampanye misalkan. Terus kadang-kadang Bawaslu kan suka diledek sama teman-teman kampus itu. Bawaslu, banci pengawas pemilu katanya. Bawaslu itu kena corona, jadi dia peka mata, jadi sudah tidak bisa melihat gitu kan. Saya pikir hal-hal ini harus ditanggulangi ya, jadi agar bagaimana pemilu ke depan itu lebih punya integritas, punya sesuatu yang lebih bagus dibandingkan 2019. Oke, baik. Saya ke Bu Kadis kembali. Bu, tadi di awal kan sudah disebutkan daftar pemilih saat ini sekitar 12 juta. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan dari 12 juta ini tersebar yang paling banyak di wilayah mana saja dan kemungkinan juga akan ada kenaikan atau justru penurunan begitu ya, Bu? Silakan. Baik, mungkin saya perbaiki ya. Jumlah penduduk. Oh, jumlah penduduk. Ya, oke. jumlah penduduk kalau kita. daftar pemilihnya? Nah, jumlah penduduk saat ini sampai dengan Agustus, artinya semester 1 2022 itu berjumlah 12.145.161 jiwa. 12.145.161 jiwa by name by address. Nah, wajib KTP-nya berapa? 8.655.791 jiwa. Penduduknya laki-laki dan perempuan beda tipis. Untuk 12.145.161 jiwa itu ternyata laki-lakinya 6.169.313. Perempuannya 5.975.848. Bedanya tipis. Tapi banyak laki-laki. Nah, jadi perempuan masih mahal harganya. selama ini kan taunya perempuan yang paling banyak begitu ya. Aman kita Bu ya. Aman. Jadi kalau tadi Pak Rama sampaikan bahwa dari jumlah penduduk itu untuk 12 juta itu bisa mendapatkan kursi 100. Nah, ini barangkali apa yang menjadi masukan dari Komisi 1, yaitu mungkin ada yang mengurus. Karena memang dari kursi DPRD untuk provinsi dan kabupaten kota, untuk jumlah penduduknya 11 juta sampai dengan 20 juta itu bisa mendapatkan kursi 100 ya Pak ya. Dan untuk jumlah penduduk di atas 20 juta itu 120. Nah, ke bawahnya juga ada lagi untuk 9 juta sampai 11 juta itu 85. Untuk ke bawahnya lagi 7 juta sampai 9 juta 5 juta sampai 7 juta 65. Ada aturan tersendiri. Nah, sekarang bagaimana posisi jumlah penduduk Provinsi Banten, apakah akan fluktuatif? Ya. Karena akan ada di sana itu tadi pemilih pemula, adik-adik yang memang nanti di 2024 17 tahun. Nah, dari sekarang sudah bisa dilakukan perekaman. Masuk di sistem itu di 15 tahun setengah itu sudah bisa masuk. Tapi mendapatkan KTP-nya pada saat nanti 2024. Nah, nanti itu juga. Nah, sekarang upayanya bagaimana nih dengan Dukcapil. Dukcapil itu tidak diam, selalu bergerak, bahkan dia sangat senang kalau bisa menjemput penduduk untuk direkam. Baik itu disabilitas, ODGJ, apapun siapapun penduduk
harus memiliki NIK. Oleh karena itu updating datanya jelas di sana setiap saat, karena melibatkan seluruh masyarakat yang langsung dinamis. Dan ini dilakukan petugasnya sampai tingkat kelurahan. Seperti Tangerang itu sudah pelayanan sudah di kelurahan. Bahkan untuk mempermudahnya di mal-mal pun disediakan. Ada kan ADM mandiri, Dukcapil mandiri, itu tinggal menghubungi Dukcapil, nanti dikasih barcode, dia bisa cetak sendiri. Terlebih lagi dengan akte kelahiran dan sebagainya, itu memang ada tersendiri. Untuk kemudahan ini sebetulnya dilakukan inovasi-inovasi, dan kami bersama dengan BPS ini terus. Kalau BPS bedanya adalah kalau kami Bainim by Aris beliau melakukan survei. Nah, ini perbedaannya di cut off kemarin pada saat sensus penduduk 2020. Ini sudah mulai kita ke depan itu sudah mulai disamakan updating. Nah, kami memiliki data ini setiap saat, itu selalu ada perubahan, bahkan untuk kemudahan pindah. Nih, misalkan ada teman-teman yang dari Pandeglang bersekolah di Serang, misalkan tidak pulang selama karena berpikir lebih hemat, lebih mudah, tidak apa-apa, ajukan saja pindah untuk di Kota Serang, gunakan PWNI. Bahkan kami bisa mengkoordinatori antara kabupaten kota, bahkan untuk berkoordinasi dengan provinsi lain pun itu mudah. Jadi perpindahan ini pun dipermudah dan ini tercatat, sehingga ini akan berpengaruh kepada hal yang lain-lain. Misalkan ada anak-anak Semarang yang sekolah misalkan di Untirta, pada saat dia akan berdiam di sini. Nah, itu juga tentunya hal-hal yang demikian itu sangat dinamis, tapi kita lakukan itu. Baik, Ibu, artinya memang daftar pemilih ini fluktuatif. Tadi disebutkan Ibu yang wajib KTP 8 jutaan, bisa juga bertambah nantinya. Dan saya ke Pak Eko. Pak Eko, ini mungkin menjadi salah satu tantangan kembali terjadi di tahun 2024 terkait daftar pemilih. Atau mungkin Pak Eko juga menyoroti ada tantangan yang lain lagi selain daftar pemilih, mungkin nanti di tahun serentak 2024 nanti. Seperti apa, Pak? Nanti dijawabnya, Pak. Dan pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait tantangan dan juga strategi pemetaan jumlah penduduk dalam mensukseskan pemilu serentak tahun 2024. Saya kembali lagi ke Pak Eko. Pak, tadi daftar pemilih mungkin menjadi salah satu tantangan kembali yang akan terjadi di tahun 2024 mendatang. Atau mungkin Pak Eko juga menyoroti ada tantangan lainnya selain daftar pemilih. Silakan, Pak. Kalau bicara pemilu itu setidaknya ada 3 capaian ya, dari dulu sampai sekarang itu saja. Yang pertama itu, pemilu itu bagaimana menguji hak-hak politik publik secara pribadi. Jadi kita sebagai individu harus menyalurkan hak politik itu dalam pemilu itu. Lalu yang kedua, bagaimana pola rekrutmen politik itu berjalan secara terbuka, transparan, langsung, jujur gitu kan. Tidak curang, tidak bohong gitu kan. Nah, yang ketiga, bagaimana pola suksesi pergeseran pemimpin itu, pergantian pemimpin itu secara tidak ada konflik, tidak ada darah, damai, rukun dan sebagainya. Kan itu tujuan pemilu itu begitu. Nah, tadi saya bilang di awal bahwa pemilu 2024 adalah pemilu terberat sepanjang sejarah Indonesia dan kita harus evaluasi 2019. Nah, evaluasi 2019 itu salah satu poin yang paling krusial itu adalah banyak yang meninggal kelelahan. Makanya dalam tantangan 2024 itu saya punya 3 saran ya, mudah-mudahan didengar oleh para penyelenggara.
Pertama itu buatlah aturan untuk panitia penyelenggara itu usia. Jadi 50-55 saya pikir jangan. Kalau udah punya riwayat penyakit bengek atau apa, saya pikir janganlah ya. Nanti bahaya itu. Lalu yang kedua, butuh sebuah strategi bagaimana cara menghitung yang sesuatu yang rumit. Jadi dibuat simpel menghitung apa? Suara ya. Suara itu. Jadi harus simulasi makanya. Kan kemarin banyak yang meninggal itu, jadi capek ngitungnya. Gitu. Nah yang terakhir saya pikir ini penting, jadi butuh sebuah apa ya, aturan ya bahwa pemilu itu memakai optimalisasi IT ya. Syukur-syukur e-vote Bu ya, e-voting ya. Jadi kita milih pakai HP gitu. Jadi ini ke depan lah ya. Jadi saya pikir itu Bu moderator ya, jadi strategi-strategi itu saya pikir bukan hanya di atas kertas tetapi harus disimulasikan mumpung jauh-jauh hari menuju 2024 itu. Oke, semoga penyelenggara pemilu bisa mendengar ini barangkali begitu Iya, Pak ya. betul. Baik, saya ke Pak Rahmat kembali. Pak, terkait partisipasi pemilih. Ini pada pemilu tahun 2019 lalu kan di Banten boleh dibilang mencapai 79,23%. Angka yang boleh dibilang bagus sebenarnya. Sangat bagus. Nah, bagaimana di pemilu serentak tahun 2024 mendatang menurut Bapak? Apakah bisa melampaui angka ini? Ini saya suruh ngeramal ya. Iya, karena kan Bapak terlibat langsung. Ya. Jadi memang gini, biasanya kalau ini saya agak belok sedikit. Boleh. Kalau pilkades itu karena calonnya itu memang di kampung itu udah sentimen anunya apa? Tinggi ya. Tinggi, gengsi apa segala macam. Wah itu kan keluarga gue mesti ya. Dan justru anunya apa ya? Pergerakan masyarakatnya untuk memilih itu tinggi dan itu di atas 90% Bu. Kadis, Khusus ya kan? pilkades ya? Pilkades. Bahkan lebih parah lagi begini. Penduduknya 5.000, pemilihnya ada 5.050. Lebih. Gaib. Ya maaf ya, bukan Ya, nggak apa-apa. saya bukan artinya gini, maksudnya itu untuk pilkades karena memang baik. sentimen apa emosionalnya juga lumayan tinggi. Pileg, pilpres dan pilkada. Nah ini ada dua hal. Kalau pilkada juga sebetulnya tergantung calonnya. Kalau calonnya agak banyak pasti ataupun calonnya lumayan. Nah, pileg pilpres itu kalau 80% itu cukup tinggi ya gitu. Tapi harapan kita sih bisa kayak seperti tadi apa namanya? Pemilu desa ataupun nah artinya apa? Bagaimana kemudian menumbuh kembangkan apa keinginan masyarakat untuk memilih, tidak apatis. Masyarakat perkotaan biasanya buku mah pemilihannya hari Minggu, lagi enak-enaknya bawa keluarga, lo pergi aja. Udah gitu, apa namanya, nggak ada juga yang ngurus, ya kan. Kembali lagi ke pilkades itu mobil disiapin Bu, jemput ke rumah kan macam-macam. Nah kalau pileg gini, calon nih, saya nih, calon misalkan ya kan, yang penting apa namanya. Saya dapat 1 kursi gitu kan, gitu. 1 kursi itu kan nggak harus penuh, gitu. Tapi itu pun juga kita bergerak sudah luar biasa dari sisi calon, dari sisi penyelenggara dan segala macam. Makanya saya pikir pemilu besok kalau bisa melampaui 80% karena keadaan yang memang apa setelah COVID dan lain-lain, ini top. Apalagi kalau bisa mencapai 90 ya harapan sih begitu. Iya, mudah-mudahan. Ini ya, kan Pak. gini, pengaruh COVID ini banyak hal gitu kan, kemana-mana efeknya, Bu ya, betul ya. Dan kita ini masyarakat baru saja mulai bangkit, bukan belok ke COVID, tapi memang kenyataan begitu. Tapi mudah-mudahan kegairahan dalam memilih itu, karena pentingnya memilih, karena bagi masyarakat seharusnya punya kesadaran, terutama akademisi nih, memang kudu kencang juga ke teman-teman ya kan, mahasiswa, ke teman-teman apa namanya penyelenggara pemilu agar lebih bagaimana mensupport kepada mereka untuk bisa pemilih mau berdatangan berduyun-duyun ke. Jadi bahwa pemilih itu penting. Oke, tapi saya ingin sedikit menyinggung terkait anggaran barangkali Pak. Anggaran. Serentak 2024 ya. Anggaran pemerintah solid untuk memberikan anggaran
kita juga baru Boleh tahu berapa ya Pak? yang diajukan Yang oleh diajukan. KPU 500 sebanten ya. Anggaran dari pemerintah provinsi 560-an sekian. Di Bawaslu-nya 100 berapa tadi tuh? Saya ada datanya tapi di mobil tadi 100, baru aja rapat kebetulan. 169-an ya kalau nggak salah. Artinya ini bisa mengakomodir atau mencukupi di pemilu serentak nanti? Nah, Ini kan ada justru- 2 momen kan sebenarnya. Ya itu kan justru itu kan baru provinsi, Oke. belum dari pusat. Iya, betul. Belum kemudian dari kabupaten kota. Ini yang masih debatable. Persoalan apakah kemudian anggaran yang sudah dirancang ini kita cost sharing atau apa? Tapi tentu nggak bisa pasti cost sharing. Tentu kalau pileg pilpres saya kira mungkin kan anggarannya lebih banyak. Kalau pilkada kan cuman kita tuh cuman 4 ya Bu ya, 4 daerah ya kalau nggak salah. Dan itu sudah ada alokasinya. Kami baru saja sinkronisasi anggaran untuk, dan kemudian DPRD sudah tadi memparipurnakan dana cadangan perda dana cadangan. Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah diparipurnakan. Tadi disampaikan. Oke, saya ke Bu Kadis. Bu, terkait partisipasi pemilih, apakah juga DP3KB ini punya peranan untuk menarik partisipasi pemilih di Provinsi Banten? Ya, keterkaitan kami bagaimana pemilu ini sukses. Memang kita dukung mulai dari data penduduk. Artinya kalau sekarang ini sedang melakukan jemput bola, baik itu ke sekolah-sekolah, panti asuhan, panti jompo, SKH, ataupun juga ke lapas. Nah, ini barangkali ada penyampaian-penyampaian mengingatkan bahwa pada saat nanti di 2024 ya gunakan bila memiliki hak untuk memilih atau mendapatkan suara. Itu barangkali yang bisa serta-merta bagaimana mensukseskan terhadap pemilu itu sendiri. Tapi ya kembali lagi kepada masyarakatnya, apakah ini menjadi penting dan tidak. Nah, kembali lagi bagaimana untuk bisa demokrasi ini berjalan dengan baik, kesadarannya lah yang harus kita sampaikan. Dan ini pengaruh dari keterlibatan masyarakat itu sendiri yang akan menentukan bagaimana nanti prioritas yang dipilih itu akan menjadi pimpinannya. Nah, itu juga adik-adik ataupun pemilih pemula ini ya, ini kan baru kalau pemilih pemula. Kalau yang kita kan sudah berkali-kali sudah tahu. Nah, ini diberikan diberikan informasi itu dari segi Dukcapil. Kami dari dinasnya juga menyampaikan, karena kami memiliki juga target untuk perempuannya nih ya. Untuk perempuannya ya bisa memasuki di 30%-nya itu. Jadi di satu sisi kami mendukung terkait dengan data, di satu sisi juga kami perlu target untuk perempuan, perwakilan di parlemen Keterwakilan juga. perempuan Bu ya, Di 30% tadi ya. parlemennya 3% belum tercapai. Sampai saat ini belum tercapai. Baik. Kita kasih kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya. Boleh dimulai dari mana? Silakan. Berdiri, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Ya. saya Susi Susanti. Izin bertanya. Pemilu serentak direncanakan 14 Februari 2024. Tahapannya sudah bergulir sejak di-launching beberapa bulan lalu. Sedangkan data penduduk yang memiliki hak pilih terus terjadi perubahan. Bagaimana mengatasi hal ini agar jumlah DPT nantinya tepat? Terima kasih. Oke, sebenarnya itu sudah disinggung sedikit, tapi nanti akan jelaskan kembali, boleh. Berikutnya, silakan. Ada lagi? Sebelah mana? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isna Siti Nurhaliza, saya perwakilan dari mahasiswa. Izin bertanya,
Bagaimana sih caranya agar pemilu serentak 2022 nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memilih sosok pemimpin yang mumpuni dan juga mampu mensejahterakan masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Oktaviani. Izin bertanya Pak, Bu. Pemilu dari tahun ke tahun selalu menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana agar anggaran tersebut tidak terbuang percuma? Di mana harus melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang mumpuni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan tadi akan dijawab di segmen akhir usai jeda berikut ini. Kembali lagi pemirsa dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait pemilu serentak tahun 2024. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari audiens. Nah, pertanyaan pertama tadi kalau tidak salah dari Susi ya. Susi terkait lagi-lagi Bu, pertanyaannya adalah daftar pemilih tetap. Data penduduk yang memiliki hak pilih ini kan terus terjadi perubahan. Nah, bagaimana mengatasi hal ini agar jumlah data pemilihnya nantinya tepat? Barangkali mungkin sinkronisasi juga dengan kabupaten kota. Silakan. Pertama ya, terkait dengan kualitas data. Kualitas data ini sinkronisasi yang tepatnya bersama-sama dengan kabupaten kota, fluktuasi data penduduk yang dinamis, ini juga diperlukan. Nah, sekarang bagaimana upaya menjemput bola untuk sampai 100% semua rekaman. Itu sudah dimulai, sudah digalakan tadi yang disampaikan di semua tempat. Bahkan kalau adik-adik ada yang menemukan bahwa belum rekam di mana dan sebagainya, perlu koordinasi dengan Dukcapil, kabupaten kota setempat, bisa kami koordinasikan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk mempermudah KTP elektronik, masing-masing kabupaten kota sudah bisa secara online bahkan. Jadi kemudahan-kemudahan itu juga sudah. Tapi kalau misalkan harus dijemput bola, ini juga akan dilakukan. Nah, sekarang bagaimana keterkaitan dengan perubahan data ini? Tetap kami memiliki satu data yang diberikan itu satu. Perubahan data yang ada tetap keluarnya itu adalah dari kementerian KPU. Jadi secara administrasi kami maupun kabupaten kota tidak bisa memberikan data-data penduduk di luar yang sudah resmi. Nah, nanti perubahan ada DPT dan lain sebagainya, kembali lagi menjadi satu arah kembali. Tapi kualitas data penduduk, jemput bola, data 100% perekaman itu menjadi target. Sehingga yang dilakukan, nah itu menjadi tepat. Nah sekarang kalau kita melihat kepada tadi kalau nggak salah ada keterkaitan dengan apa? Bapak bilang petugas-petugas itu juga harus sehat, ya. Sebagainya. Tadi juga ada pertanyaan terhadap anggaran. Nah itu kalau tidak salah ada keinginan untuk tambahan honor ya Pak ya kemarin itu. Terus bagaimana kebutuhan dari sarana prasarana APD ataupun terkait dengan kalau jumlah penduduk, jumlah pemilih bahkan tadi TPS bertambah, itu juga berpengaruh kepada anggaran Pak ya. Nah, jadi ada keterkaitan antara penggunaan anggaran yang tepat, karena itu tadi ada memang yang menjadi penyusunan anggaran pemilu itu yang utamanya, ada juga pendukung-pendukungnya ya. Salah satunya adalah bagaimana pertimbangan dari penambahan jumlah penduduk, penambahan wajib KTP ini ya berpengaruh kepada jumlah TPS, berpengaruh kepada badan ad hoc yang kemarin mungkin berapa, kondisi sekarang disesuaikan.
agar tadi hasilnya maksimal. Jadi tidak ada yang meninggal tengah jalan karena dia kekurangan dan sebagainya. Nah ini sepertinya sudah difikirkan Oke. oleh KPU. Artinya memang sudah semakin matang begitu ya. Mungkin kemarin dijadikan pelajaran untuk yang akan datang. Ya, Baik. evaluasi. Ya, pertanyaan kedua tadi, bagaimana agar pemilu serentak nanti ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memilih sosok pemimpin yang mumpuni dan mampu mesejahterakan masyarakat? Mungkin ini akan dijawab oleh Pak Eko. Silakan Pak. Ya kadang pemilu itu kan seharusnya itu menjadi pesta rakyat ya. Jadi tapi selama ini kan bukan pesta rakyat tapi pesta elit. Begitu. Iya, pesta elit. Lalu yang kedua kritik terhadap lembaga-lembaga demokrasi, misalkan partai politik ya. Nah, kunci dari bagaimana pemilu 2024 berhasil itu saya pikir dua kunci ya. Pertama adalah sosialisasi, yang kedua adalah simulasi. Nah, apabila tadi ada pertanyaan pemilu langsung itu kan resikonya mahal ya. Kan kini amandemen, berkah dari amandemen keempat terakhir bahwa kita ini pilkada secara langsung, pemilu secara langsung gitu kan. Jadi saya pikir ini salah satu formula semurah-murahnya ini. Semuanya disatuin di satu waktu gitu kan. Kalau dulu kan dipisah-pisah, sekarang disatukan. Mungkin ke depan apalagi lah gitu. Gitu kira-kira. Bagaimana agar masyarakat atau kita sebagai pemilih itu melihat sosok yang terbaik barangkali? Mungkin Bapak ingin memberikan masukan kepada masyarakat atau kepada para pemilih pemula, bagaimana agar mereka memilih sosok yang tepat? Betul, betul. Ada istilah dalam memilih itu tipologi amati ya. Jadi amati calon-calon kita ya. Karena di 2024 itu menurut para surveyor, jadi publik itu sekarang milih pemimpin, milih legislatif itu beda keinginan sekarang. Jadi gesernya kepada para calon-calon yang murah senyum, yang dekat, yang merangkul, yang hangat, yang tidak neko-neko Pak sekarang. Jadi yang nasionalis, yang tegas, sekarang tidak dilihat. Iya. Di figur sekarang ke sana ya. Nah, makanya saya berkomentar di beberapa media, Banten ini sebenarnya miskin figur ya. Jadi figur-figur sebenarnya harus ditampilkan oleh partai politik dari sekarang agar publik itu tidak memilih dalam karung ya siapa calonnya gitu. Yang kedua pilih, jadi nggak boleh golput. Teman-teman harus milih, harus menggunakan hak-hak pribadi untuk memilih pemimpinnya. Yang ketiga tagih janjinya. Nah itu yang penting jadi, kalau Pak. sudah jadi tagih dia. Jadi jangan hanya retorik ya, tetapi harus dengan bukti bahwa dia sayang terhadap rakyatnya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir tadi terkait bagaimana agar anggaran tersebut nggak terbuang percuma. Karena kan kita tahu setiap pemilu itu kan anggarannya menelan begitu banyak ya Pak ya. Gimana Pak? Iya. Begini, setiap perhelatan atau setiap acara perhelatan pemilu itu pasti membutuhkan anggaran. Ya. Kemudian bagaimana supaya tidak terbuang percuma? Ya teman-teman masyarakat dari berbagai lapisan itu harus melototi kepada artinya gini loh, mau peduli terhadap pemilu itu sendiri, ya kan? Teman-teman mahasiswa ini yang masih muda-muda juga harus mau belajar bagaimana mencermati misalkan penyelenggaraan pemilu agar tidak terbuang percuma duitnya, menghasilkan pemimpin yang bagus. Bagaimana pemimpin yang bagus? Ya lagi-lagi mahasiswa harus mau lihat kan biasanya calon itu dia ada visi misi ya. Betul. Ya kan? Kemudian dia ada kampanye-kampanye. Jadi jangan di rumah habis kuliah di rumah aja, jangan bergaul dengan teman-teman yang di dunia politik. Kan banyak ya. Apakah lewat struktur atau tidak lewat struktur pun bisa. Kemudian pemimpin yang bagaimana yang sesuai harapan. Dia kalau dihubungi oleh konstituen, HP-nya nggak pernah mati 24 jam. Oh. Dan itu susah Pak, Bu, nyari dewan yang kayak gitu. Iya. Termasuk Bapak? Kalau saya 24 jam 24 jam ya, Allah. baik. Nah, ada lagi yang lucu suka saya sampaikan. Pak, Bu, gitu kan, saya nih datang nih ya ke kampung ibu bapak.
Saya tanya, waktu pemilu saya datang nggak? Maksudnya minta Iya. dukungan. Enggak Pak. Masa sih enggak? Iya Pak, enggak katanya. Bapak mah enggak datang. Terus emang kalau nggak datang Ibu tahu? Tahu apa? Gambarnya. Oh. Nah, saya kami nih DPR, calon DPR tuh ngirim gambar. Gambar tuh dalam pengertian di situ ada visi misi apa Iya. segala macam. Terus kemudian Bapak kok yakin aja datang ke sini, kata dia kan gitu. Ya karena saya merasa dan saya punya data Bu. Oh ini milih PKB segini di RT sekian, RW sekian, ya kan? Terus kemudian kita mau datang reses lah istilahnya. Dan di dalam reses itu kita kan menyerap aspirasi masyarakat. Nah teman-teman mahasiswi nih, ini juga harus mau nih bergaul dengan anggota dewan, artinya mau diskusi. Kalau perlu, kami di DPRD Provinsi, teman-teman mahasiswi datang ke Komisi 1, insya Allah diterima. Oke. Artinya memang terbuka gitu Iya, ya. Karena kan terbuka. memang menyerap aspirasi rakyat. Menyerap gitu aspirasi ya. Baik. masyarakat, rakyat. Saya Baik. kira itu. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Ya. Saya minta masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Mungkin dimulai dari Pak Eko, silakan Pak. Baik, pemilu bukan pesta elit tapi pesta rakyat. Pemilu itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan kunci sukses pemilu 2024 adalah sosialisasi dan simulasi. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan untuk Pak Eko. Silakan Bu Kadis. Ya, bagi seluruh masyarakat, urus segera Adminduk atau dalam hal ini administrasi kependudukan khususnya KTPL bagi yang sudah pas umurnya, dalam hal ini 17 tahun di 2024 ataupun yang belum mengurus. Karena dengan pengurusan Adminduk, kualitas data yang diperlukan akan membantu terhadap suksesnya pemilu. Boleh tepuk tangan? Silakan Pak. Ya, kalau saya berharap masyarakat ikut pemilu. Sayang, tadi biayanya tinggi dan tentu apabila pemilihnya lebih dari atau mendekati 100%, itu akan terpilih pemimpin yang berkualitas. Baik. Itu saya kira. Tepuk tangan kembali. Terima kasih Bapak, Ibu, dan juga Pak Eko yang sudah hadir di studio, dan pemirsa Banten TV. Demikian forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Meskipun pelaksanaannya masih terbilang agak sedikit lama, tapi tetap kita harus mensukseskan sejak saat ini agar pemilu serentak tahun 2024 tentu berjalan dengan baik. Saya Lilik Hulwatunimah dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.